Tidak terasa bagi kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Ini artinya kita sudah memasuki hari yang ke-22 dalam masa Advent. Dan Natal semakin dekat. Pada minggu Advent yang keempat ini secara khusus saya ajak untuk merenungkan tokoh Bunda Maria. Tokoh Bunda Maria, tokoh Advent yang ketiga. Tetapi sebelumnya saya ajak untuk mengingat kembali, untuk melihat kembali apa itu Advent. Apa itu Advent? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ajak untuk merenungkan kembali berapa lamanya masa Advent. Kalau dihitung minggu berapa minggu, kalau dihitung hari berapa hari. Yang ketiga, saya ajak untuk merenungkan kembali siapakah Nabi Yesaya itu. Siapakah Nabi Yesaya itu. Dan juga siapakah Yohanes Pembaptis itu. Siapakah Yohanes Pembaptis itu. Akan kita lihat, kita renungkan satu persatu mulai dari yang pertama, yakni apa itu Advent. Advent mempunyai dua arti atau arti ganda. Yang pertama, Advent berarti persiapan untuk perayaan hari raya Natal. Arti inilah yang kita mengerti selama ini. Padahal dalam liturgi harian, dalam misa, kisahnya baru kita dengarkan mulai tanggal 17 Desember, nanti sampai tanggal 24 Desember. Sekali lagi, mulai tanggal 17 sampai dengan 24 Desember. Kemudian arti yang kedua, Advent berarti menantikan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Dalam bahasa kita itu yakni hari kiamat. Dalam arti tertentu yakni kematian kita. Maka perlu kematian kita itu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ada pepatah dalam bahasa Jawa, wong urip lir upamane kaya wong mampir ngombe. Artinya, hidup di dunia ini hanya sejenak, hanya sebentar. Yang lama yakni setelah kehidupan nanti, setelah manusia, setelah kita itu meninggal. Itulah arti Advent yang kedua. Kemudian berapa lamanya masa Advent? Berapa lamanya masa Advent? Yang kita mengerti selama ini, karena kita melihat lilin Advent yang jumlahnya 4, berarti lamanya Advent berarti 4 minggu. 4 minggu. Tentu jawaban ini adalah benar. Tentu jawaban ini adalah benar. Tapi menurut saya hanya kurang tepat. Yang tepat seperti apa jawabannya? Yang tepat menurut saya jawabannya yakni lamanya masa Advent 4 kali hari Minggu. 4 kali hari Minggu ditambah beberapa hari, mulai hari Senin, nanti sampai pada hari persis tanggal 24 Desember. Itulah lamanya masa Advent. Karena tahun ini Natalnya jatuh pada tanggal 25, tentu harinya Jumat, maka lamanya masa Advent berarti 26 hari. 26 hari. Berikutnya, siapakah Nabi Yesaya itu? Siapakah Nabi Yesaya itu? Nabi Yesaya adalah salah satu dari 4 nabi besar. Ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yeskiel, dan ada Daniel. Pertanyaannya, mengapa?
Yesaya disebut tokoh masa Advent. Mengapa Yesaya disebut tokoh masa Advent? Karena dalam pewartaannya, pewartaan Yesaya itu ada gema pengharapan berkaitan dengan peristiwa yang akan datang. Apa kata Yesaya? Pada waktu Mesias nanti hadir di tengah-tengah kita, ditandai dengan orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh berjalan. Tentang hal ini terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Kemudian tokoh Yohanes Pembaptis. Tokoh ini kita renungkan dalam Minggu Advent yang kedua dan yang ketiga. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir. Yohanes Pembaptis adalah penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yohanes Pembaptis ini bukan lagi meramal, bukan lagi bernubuat, tapi menunjukkan siapakah dia. Dia adalah sang terang. Dia adalah sang Mesias. Pertanyaannya, siapakah sang terang itu? Siapakah sang Mesias itu? Dalam bahasa kita, jawabannya dimaksud dengan sang terang, sang Mesias adalah Yesus Kristus. Itulah yang kita renungkan dalam Minggu Advent yang ketiga, minggu yang lalu. Secara khusus dalam Minggu Advent yang keempat ini, saya ajak untuk merenungkan tokoh Advent yang ketiga, yakni Bunda Maria. Pertanyaannya, siapakah Bunda Maria itu? Siapakah Bunda Maria itu? Bunda Maria adalah tokoh Advent yang sejati. Bunda Maria adalah orang yang terlibat secara langsung berkaitan dengan misteri penjelmaan Allah menjadi manusia. Seorang tokoh yang terlibat secara langsung berkaitan dengan misteri penjelmaan Allah menjadi manusia. Ini sangat berbeda dengan tokoh Yohanes Pembaptis dan juga tokoh Nabi Yesaya. Apa kata Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis menunjukkan siapakah dia. Dia adalah sang Mesias. Dia adalah sang terang. Dan juga berbeda dengan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bicara tentang gema pengharapan yang akan datang. Gema pengharapan yang akan datang. Apa kata Yesaya? Yesaya berkata dalam kitabnya, sesungguhnya seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kata-kata ini bisa kita ketemukan dalam kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 14. Kata-kata ini ditujukan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Peristiwanya tahun 734 sebelum Masehi dalam konteks perang Suriah Ephraim. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud dengan seorang gadis? Siapakah yang dimaksud dengan Immanuel? Ini perlu kita renungkan dan juga perlu kita jawab bersama-sama. Saya tertarik dengan teks Nabi Yesaya bab 7 ayat 14. Kisahnya bisa dibaca mulai ayat 10. Bab 7 ayat 10 sampai dengan ayat 14 untuk menyertai Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kisahnya selalu kita dengarkan dan kita renungkan dalam Minggu
Advent yang keempat tahun A. Ini berarti kita dengarkan yang terakhir 1 tahun yang lalu. Nanti juga akan kita dengarkan 2 tahun lagi, tahun 2022. Pertanyaan saya, apakah di antara kita itu ada yang lupa Injil tahun yang lalu? Apakah ada yang ingat? Apakah juga ada yang belum pernah mendengarkan? Kemudian yang kedua, Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 14 juga untuk menyertai Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Tentang hal ini selalu kita dengarkan, kita renungkan setiap tahun, yakni tanggal 20 Desember, kecuali jatuh pada hari Minggu Advent yang keempat seperti tahun ini. Tahun ini bacaan pertama berbeda dengan tanggal 20 kalau tidak jatuh pada hari Minggu. Pertanyaan saya, siapakah yang dimaksud dengan seorang gadis? Siapakah yang dimaksud dengan Immanuel? Jawabnya apa? Jawabnya dari Gereja Katolik. Kita tahu dari Injil Matius bab 1 ayat 23. Bab 1 ayat 23. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Pertanyaannya, siapakah seorang perempuan muda itu? Siapakah Immanuel itu? Jawabannya, seorang perempuan muda adalah Bunda Maria, sedangkan Immanuel adalah Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita semua, apa yang bisa kita renungkan dalam minggu Advent yang keempat ini? Apa yang bisa kita renungkan? Pesan apa untuk kita semua? Setiap minggu Advent yang keempat, kita selalu diajak untuk merenungkan tokoh Advent yang ketiga, yakni Bunda Maria. Bunda Maria adalah tokoh Advent yang sejati. Mengapa? Karena Bunda Maria adalah tokoh yang terlibat secara langsung berkaitan dengan misteri penjelmaan Allah menjadi manusia. Misteri penjelmaan Allah yang menjadi manusia. Dan kata-kata pertama tentang misteri ini ditujukan kepada Bunda Maria. Apa jawaban dari Bunda Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam bahasa Jawa, kawula menika di dalam Gusti, sandika ing dawuh dalem. Kawula menika di dalam Gusti, sandika ing dawuh dalem. Hari ini kita bisa belajar dari iman Bunda Maria. Hari ini sekali lagi kita bisa belajar dari iman Bunda Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam bahasa Jawa, kawula menika di dalam Gusti, sandika ing dawuh dalem. Berkah dalem, berkat Allah menyertai kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.